Teman-teman apakah tahu bahwa untuk memulai bisnis franchise, yang harus Anda ketahui pertama adalah Anda harus bisa membaca proyeksi bisnis. Nah, ini penting untuk Anda bisa melihat apakah benar-benar bisnis franchise yang nanti Anda akan pilih itu benar-benar visible, benar-benar dapat diukur dengan kemampuan dari masing-masing bagian, termasuk kemampuan dari lokasi, kemampuan dari finansial, kemampuan dari revenue, kemampuan dari nanti marginnya untuk bisa Anda menghitung berapa lama investasi yang nanti Anda akan taruh atau Anda akan tempatkan di bisnis franchise tersebut, untuk berapa lama Anda menghitung kembali modalnya berapa, dan berapa lama nanti mulainya Anda bisa menikmati hasil dari bisnis franchise tersebut. Nah, ini penting ya teman-teman, dan hari ini saya akan berbagi untuk membaca secara singkat, secara simpel mengenai financial proyeksi, ya, financial projection. Bagaimana Anda bisa membaca financial projection, proyeksi sebuah bisnis itu benar-benar Anda bisa memahami dengan bagus. Maka berikut adalah contoh simple dari bagaimana Anda bisa membaca bisnis proyeksi atau proyeksi bisnis dengan baik, dan juga ini akan Anda menjadi bekal ketika nanti Anda akan memilih bisnis franchise sebagai bagian dari investasi Anda nanti ke depan. Ayo kita mulai dengan secara simple berikut mengenai bagaimana melihat atau menganalisa sebuah proyeksi bisnis. Berikut teman-teman ya, saya akan perbesar lagi untuk materinya ini. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana sih kita bisa melihat proyeksi bisnis? Maka financial proyeksi itu penting untuk Anda bisa tentukan budget dan kemampuan finansial Anda, apakah nanti sudah semuanya atau nanti ada hal-hal lain yang nanti bisa mengakibatkan Anda harus menambah investasi. Nah, itu juga harus Anda ukur di depan. Kemudian biaya total yang terjadi dalam investasi itu apa saja, ya, termasuk nanti biaya yang terjadi ketika nanti Anda menjalankan bisnis franchise. Jadi Anda harus tahu nih biaya-biaya yang nanti akan hadapi di depan itu seperti apa. Contohnya ya, ada biaya karyawan, biaya listrik, air, itu biasanya besarannya berapa, biaya overtime, biaya komisi atau bonus kalau misalnya Anda, biaya service charge dan yang lainnya, itu harus Anda pahami dan Anda hitung dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Anda bisa memahami, menghitung return of investment dan payback periodnya nanti berapa lama. Yuk kita mulai ya teman-temannya. Oke, di sini ada sebuah tabel kecil di sini ya. Mudah-mudahan terlihat teman-teman ya, mudah-mudahan terlihat dengan baik. Di sini ada tabel kecil di sini. Ya, ini tabel perhitungan sederhana untuk bagaimana Anda bisa menghitung atau menganalisa sebuah proyeksi bisnis. Yang pertama adalah Anda harus lihat investasi Anda di awal itu berapa. Ya, di angka di sini ada angka 100, itu adalah investasi awal. Jadi Anda harus tahu total investasi awal itu apa saja yang harus dikeluarkan, termasuk nanti ketika nanti ada franchise fee, kemudian nanti ada sewa, kemudian nanti ada renovasi, kemudian nanti ada pembelian peralatan dan yang lainnya, itu harus ada totalkan berapa. Jangan sampai terlewat karena nanti akan berpengaruh terhadap planning dari bisnis franchise Anda. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat adalah performance target. Ketika nanti Anda sudah menjalankan bisnis, maka performance target ini perlu Anda amati. Ya, ketika nanti Anda juga ditawarkan mengenai bisnis franchise, maka harus Anda lihat performance targetnya itu seperti apa. Kita harus melihat teman-teman, yang pertama adalah revenue, ya, revenue atau omset atau sales yang nanti akan ditargetkan. Nah, di sini omset ini nanti akan terlihat apakah ini omset secara general atau memang spesifik. Jadi ketika nanti omset ini memang besar, Anda harus lihat dulu di mana dia mempunyai outlet. Ya, lokasinya di mana. Nah, itu harus Anda lihat tuh, apakah lokasi yang nanti untuk Anda itu bisa menghasilkan omset sebesar yang nanti proyeksi nanti akan didapatkan. Ya, jadi kalau misalkan Anda ditawari sebuah bisnis franchise, Anda harus lihat dulu keterkaitan antara total target revenue dengan lokasi. Itu sangat berkaitan. Apakah lokasi tersebut mampu menghasilkan omset seperti yang nanti diproyeksikan? Nah, itu harus Anda lihat satu persatu gitu ya. Jadi pastikan Anda harus juga melihat ketika nanti ada sebuah brand franchise menawarkan Anda investasi dengan proyeksi bisnis revenue misalkan 1 miliar, misalkan ya, contoh misalkan si brand tersebut mempunyai proyeksi atau 1 miliar per bulan, maka Anda harus lihat apakah itu sudah pernah terjadi sebelumnya dari brand tersebut omsetnya, dan ketika sudah pernah terjadi maka Anda harus lihat dulu seperti apa lokasinya. Nah, ini ada keterkaitan gitu ya antara lokasi dan juga omset. Yang kedua adalah
COGS atau biaya bahan baku, nanti itu ada faktor pengurang dari omset ya, faktor pengurang dari sales itu ada, harus lihat berapa, apakah persentasenya itu fluktuatif atau fix ya. Pastikan nanti perhitungannya Anda harus lihat COGS atau bahan bakunya nanti apa saja yang termasuk hitungan COGS ya. Bahan bakunya, HPP-nya seperti apa, bahan bakunya dari mana, kemudian nanti berapa persen biasanya habis rata-rata dari bahan bakunya, karena nanti akan sangat berpengaruh terhadap gross profit. Oke, jadi ketika nanti sales-nya sudah ada, COGS-nya atau cost of goods sold atau HPP itu sudah ada, maka itu akan dikurangi dari sales, kurangi dengan HPP, maka akan mendapatkan gross profit. Nah, gross profit ini adalah margin kotor, artinya ini baru margin yang nanti Anda dapatkan setelah dikurangi dengan biaya pembelian bahan baku utama atau COGS, cost of goods sold. Nah, selanjutnya setelah gross profit artinya akan dikurangi dengan biaya, kita namakan ada biaya operasional atau operational expense, atau biasanya orang bilangnya OPEX ya. Orang biasanya bilangnya OPEX. Ya, jadi OPEX itu apa? Apa saja? Isinya ya banyak ya, ada rental, kemudian ada gaji, rental itu sewa ya, sewa tempat, gaji, maintenance, kemudian transportasi, untuk logistik, supply chain dan yang lainnya, itu nanti akan dikurangi menjadi faktor pengurangan dari gross profit. Nanti semuanya nanti akan dapat namanya gross profit ya, akan mendapatkan gross profit dari, akan mengurangi gross profit dari total yang nanti akan didapatkan. Jadi contoh kalau di sini ada gross profitnya 100 dikurangi dengan operasionalnya 92, maka setelah dari operasional tersebut baru nanti akan didapatkan adalah net income ya. Net income ini adalah pendapatan bersih yang setelah dikurangi dengan OPEX, atau bisa dibilang EBITDA ya kalau bahasa akuntansinya adalah, atau earning before interest, tax, depreciation, amortization ya. Tapi itu lebih detail lagi untuk perhitungan EBITDA-nya, tapi ini lebih ke secara simpel saja kita menghitung mengenai analisa proyeksi bisnis ini. Jadi pastikan gross profit itu nanti tetap akan dikurangi oleh tadi biaya-biaya yang tadi OPEX. Nah, pastikan nanti OPEX ini harus Anda ketahui di depan ya, apa saja sih yang terjadi ketika bisnis itu berjalan. Nanti rentalnya berapa per bulan, gajinya harus tanggung berapa, termasuk nanti perbaikan, bayar listrik, air, itu perlu Anda takar tuh kira-kira mahal nggak gitu. Dengan lokasi yang nanti Anda akan pilih, dengan jumlah karyawan yang nanti Anda akan tempatkan di hotel tersebut, maka Anda harus benar-benar menghitung secara jeli berapa sih kira-kira total OPEX yang nanti akan terjadi ketika itu bisnis sudah berjalan. Nah, setelah dapat, baru nanti dapat yang namanya net income atau pendapatan atau margin bersih gitu ya. Kita bilangnya secara simpelnya seperti itu ya. Margin bersihnya itu adalah di angka 8 kalau dicontohin seperti ini. Artinya bahwa untuk bisa kembali modal, maka yang harus dilakukan adalah Anda harus membagi ya dari sales yang tadi dari investasi yang tadi Anda akan keluarkan dibagi dengan net income-nya tadi atau net profit-nya tadi, berapa, itu baru ketemu berapa lama kembali modalnya. Nah, di sini kalau secara contohnya ini adalah berarti investasinya 100 dibagi dengan 8 margin netnya, maka kembali investasinya berapa lama? Oh, ternyata kembalinya di 12,5 bulan atau satu tahun lah kita bilangnya. Jadi investasi 100 ini dengan asumsi salesnya 200 dan pengeluaran yang lainnya itu di bawahnya seperti ini, maka kita mendapat asumsi bahwa proyeksi ini atau bisnis franchise ini akan kembali modal di bulan ke 12 atau di kurang lebih satu tahun setengah, itu akan kembali modalnya. Nah, ini perlu Anda pahami ya teman-teman, untuk mau melihat yang paling penting adalah di sini apakah omsetnya itu benar-benar bisa terjadi di lokasi yang nanti Anda akan gunakan untuk membuka bisnis franchise, kemudian COGS-nya seperti apa, dan juga nanti komposisi dari total OPEX yang terjadi di bisnis itu. Apakah benar-benar make sense atau enggak? Misalkan nih Anda didapatkan, gaji yang ditaruh di proyeksi gaji karya misalkan 500.000. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin masih ada gaji yang 500.000 untuk membayar misalkan lokasi di Jakarta? Nah, itu perlu Anda tanyakan, apakah benar real atau tidak. Jadi OPEX itu perlu Anda juga pahami satu persatu. Nanti selanjutnya di video selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja sih OPEX yang terjadi di bisnis franchise. Nanti teman-teman bisa lihat juga ya. Sekali lagi teman-teman, untuk selalu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan bisnis proyeksi bisnis, karena nanti
sangat penting untuk Anda bisa mengkalkulasi apakah nanti Anda benar-benar bisa mendapatkan investasi bisnis strategis yang tepat atau tidak. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.